Assalamualaikum saudara seiman, pada bulan Zulkadah tahun 10 dari kenabian, bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta, dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka masuk ke dalamnya, sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami, yang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sosa'ah, Muharib bin Hasfah, Fazarah, Gasan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasar, Bani Buka, Kindah, Kal, Al-Harits bin Ka'ab, Atsrah dan Hatlarimah. Namun tidak seorang pun dari mereka yang menyambut seruan beliau. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam tahun atau musim yang sama, akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Kapan persisnya penawaran Islam kepada setiap kabilah adalah hal tidak memungkinkan. Akan tetapi ada beberapa kabilah yang oleh Al-Mansur Furi dipastikan mereka ditawari Islam pada tahun 10 dari kenabian. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkannya kepada perorangan secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik dan ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Di antara mereka adalah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amru ad-Dausi, Dimat al-Asdi, dan inilah kisah mereka bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suwaid bin Samit adalah seorang penyair cerdas, salah seorang penduduk Madinah. Dia dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, syairnya, kehormatan dan nasabnya. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Dia menjawab, hikmah Luqman. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku. Dia pun membacakannya, maka Rasulullah pun berkata, sesungguhnya ucapan ini indah, tetapi apa yang aku bawa lebih indah lagi daripada ini, ialah Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Setelah tidak beberapa lama tinggal di Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum perang Buqats. Dia masuk Islam pada permulaan tahun 11 dari kenabian. Iyas bin Mu'az, dia seorang pemuda belia dari penduduk Madinah, yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari Aus, dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya, untuk menghadapi Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletus perang Buqats, pada permulaan tahun ke-11 dari kenabian. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri dan menawarkan Islam. Beliau berkata kepada mereka, apakah kalian mau memiliki sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada yang kalian bawa ke sini? Mereka menjawab, iya. Apa itu? Beliau bersabda, aku adalah Rasulullah. Dia mengutusku kepada para hambanya,
mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu pun, dan diturunkan kepadaku Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'az berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa." Lalu Abu Al-Haisar, Anas bin Rafi, salah seorang yang ikut dalam utusan tersebut, mengambil segempal tanah Al-Batha, sebuah tempat di Mekah, dan melemparkannya ke arah wajah Iyas sembari berkata, "Menjauhlah dari kami, sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini." Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Mereka pun pulang ke Madinah, dan tidak sukses mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy. Setelah mereka tiba di Madinah, tak berapa lama Iyas meninggal dunia. Selama ini dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih, hingga meninggal dunia. Mereka tidak meragukan bahwa dia telah masuk Islam. Dimat al-Asdi, ia berasal dari kabilah Atsyanuk'ah dari Yaman. Ia biasa memberikan pengobatan dengan menghembuskan angin. Ia tiba di Mekah, dan mendengar orang-orang berkata, "Muhammad adalah orang gila." Ia berkata dalam hati, "Aku akan menemui orang itu, siapa tahu Allah akan menyembuhkannya dengan pengobatanku." Saat bertemu dengan beliau ia berkata, "Wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin, apakah engkau bersedia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji dan memohon pertolongannya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya olehnya, tidak akan ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ia berkata, "Ulangi lagi kata-katamu tadi." Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dimat berkata, "Aku pernah mendengar ucapan tukang tenun, tukang sihir dan para penyair, namun, aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu itu, padahal kami telah menguasai kosakata dalam lautan. Berikanlah tanganmu dan biarkanlah aku berbait atas nama Islam." Akhirnya Dimat berbait menyatakan keislamannya.